Sahabat terima surgawi yang dikasihi Tuhan, mungkin di antara kita ada yang sedang mendengarkan siaran ini dari kamar rumah sakit. Mungkin ada yang sedang bergumul dengan kebutuhan ekonomi. Mungkin ada yang merasa hidupnya kosong, walaupun semua kebutuhan jasmani tersedia. Atau mungkin ada yang sedang bertanya dalam hati, mengapa hati ini tetap lapar walaupun banyak hal sudah kita miliki? Malam ini firman Tuhan akan membawa kita kepada sebuah kebenaran yang sangat dalam. Tidak semua orang yang makan menjadi kenyang, dan tidak semua orang yang kenyang mampu memberi makan orang lain. Ada yang kenyang yang hanya memenuhi perut, tetapi ada kenyang yang memenuhi jiwa. Ada kenyang yang berhenti pada diri sendiri, tetapi ada kenyang yang mengalir menjadi pembebasan bagi banyak orang. Malam hari ini mari kita belajar firman Tuhan dengan tema kenyang yang membebaskan. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, malam ini kami datang ya Tuhan dengan hati yang haus akan hadirat-Mu. Bukalah pikiran kami ya Tuhan untuk memahami firman-Mu. Bukalah hati kami ya Tuhan, agar benih kebenaran itu bertumbuh dan menghasilkan buah. Biarlah Roh Kudus-Mu berbicara secara pribadi kepada setiap kami, sahabat terima surgawi yang sedang mendengarkan siaran ini saat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengar sabda-Mu yang kudus dan berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan firman Tuhan malam ini terambil dari Mazmur pasal 22 ayat 27. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Sahabat Rema Surgawi, dunia sedang dipenuhi oleh orang-orang yang lapar. Bukan hanya lapar makanan, lapar kasih, lapar perhatian, lapar penerimaan, lapar pengharapan, lapar damai sejahtera. Banyak orang tersenyum di luar tetapi menangis di dalam. Banyak orang yang memiliki rumah tetapi kehilangan kehangatan. Banyak yang memiliki uang tetapi kehilangan sukacita. Banyak yang hidup tetapi sebenarnya sedang mati perlahan dalam jiwanya. Karena itu Tuhan berkata, orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Tuhan sedang berbicara tentang kepuasan yang jauh lebih dalam daripada sekedar makanan. Kepuasan yang berasal dari hadirat-Nya, kepuasan yang membuat seseorang sanggup mengangkat orang lain yang terjatuh, kepuasan yang mengubah orang terluka menjadi penyembuh, orang miskin menjadi pemberi,
orang yang pernah menangis menjadi penghibur. Dan malam ini kita akan melihat contoh nyata dari seorang wanita yang mengalami kenyang dari Tuhan, lalu mengenyangkan ribuan jiwa. Sahabat Rema Surgawi, luka tidak harus menjadi penjara. Sebelum dikenal sebagai ibu bagi puluhan ribu anak terlantar di Honduras, Maria Rosa Legol hanyalah seorang anak kecil yang mengenal kehilangan jauh lebih awal daripada anak-anak seusianya. Saat anak-anak lain masih menikmati pelukan ibu sebelum tidur, Maria Rosa harus belajar menghadapi kenyataan pahit bahwa orang tuanya telah tiada. Malam-malamnya tidak dipenuhi oleh dongeng, malam-malamnya dipenuhi oleh sepi. Ia bertumbuh di panti asuhan dengan segala keterbatasannya. Tidak ada tangan yang selalu mengusap air matanya. Tidak ada suara lembut yang berkata semuanya akan baik-baik saja. Yang ada hanyalah hari-hari panjang yang harus dijalani oleh seorang diri. Bayangkan seorang anak kecil berdiri di sudut ruangan, memandang anak-anak lain yang masih memiliki keluarga. Sementara dalam hatinya muncul pertanyaan yang tidak pernah terjawab. Mengapa hidupku seperti ini? Mengapa aku harus kehilangan mereka? Mengapa aku harus berjalan sendiri? Hari demi hari berlalu, tahun demi tahun berlalu. Lukanya bertambah tua bersamanya. Tetapi yang paling menyakitkan bukanlah kehilangan makanan. Yang paling menyakitkan adalah kelaparan kasih. Kelaparan untuk dicintai, kelaparan untuk diterima, kelaparan untuk merasa berharga. Dan tanpa disadari, kelaparan seperti itulah yang sedang dialami oleh banyak orang hari-hari ini. Mereka tersenyum di depan orang lain, tetapi hatinya kosong. Mereka memiliki rumah tapi tidak memiliki kehangatan. Mereka memiliki banyak teman tetapi tidak memiliki tempat untuk bersandar. Mereka hidup tetapi jiwanya lapar. Lalu suatu hari Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa dalam hidup Maria Rosa. Tuhan tidak langsung mengubah masa lalunya. Tuhan tidak menghapus kenangan pahitnya. Tetapi Tuhan mulai mengenyangkan hatinya. Kasih Tuhan memenuhi ruang kosong yang selama ini tidak dapat diisi oleh siapapun. Dan ketika hati itu mulai kenyang oleh kasih Tuhan, sesuatu yang ajaib terjadi. Ia mulai melihat anak-anak yang lain yang mengalami penderitaan yang sama. Anak-anak yang tidur di jalan, anak-anak yang dibuang, anak-anak yang kelaparan, anak-anak yang tidak pernah merasakan pelukan kasih. Pada saat itulah klimaks kehidupan Maria Rosa terjadi. Ia menyadari bahwa dirinya mempunyai dua pilihan: membiarkan luka masa lalu menjadi penjara seumur hidup, atau menjadikan luka itu sebagai jembatan
bagi orang-orang lain. Dan ia memilih yang kedua. Apa yang dulu membuatnya menangis, kini membuatnya bergerak. Apa yang dulu melukai hatinya, kini melahirkan belas kasihan. Apa yang dulu menjadi kelaparannya, kini menjadi alasan untuk mengenyangkan orang lain. Inilah yang dimaksud dengan Mazmur 22 ayat 27. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Maria Rosa tidak dikenyangkan Tuhan untuk dirinya sendiri. Ia dikenyangkan supaya ribuan anak yang lapar dapat menemukan pengharapan. Ia dikenyangkan supaya anak-anak yang terbuang dapat menemukan rumah. Ia dikenyangkan supaya mereka yang kehilangan kasih dapat merasakan kasih Tuhan. Sahabat terima surgawi yang dikasihi Tuhan, seringkali Tuhan tidak memakai orang yang tidak pernah terluka. Tuhan memakai orang yang pernah hancur, tetapi mengizinkan Tuhan memenuhi kehancurannya dengan kasih-Nya. Karena hati yang sudah dikenyangkan Tuhan tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Hati itu akan menjadi roti bagi jiwa-jiwa yang lapar. Sahabat terima surgawi, Tuhan mengenyangkan hati yang mencarinya. Mazmur berkata, orang yang mencari Tuhan akan memuji Dia. Perhatikan baik-baik ini. Firman ini tidak berkata orang yang kaya akan kenyang, orang yang terkenal akan kenyang, orang yang kuat akan kenyang. Tetapi berkata orang yang mencari Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan adalah sumber kepuasan sejati. Sahabat terima surgawi, kekosongan jiwa tidak bisa diisi dengan uang. Kesepian tidak bisa disembuhkan dengan jabatan. Kecemasan tidak bisa diobati dengan popularitas. Hanya Tuhan yang mampu mengenyangkan bagian terdalam manusia. Ketika seseorang dekat dengan Tuhan, ada damai yang tidak bisa dijelaskan. Ada kekuatan yang tidak bisa dibeli. Ada sukacita yang tidak tergantung keadaan. Dan dari kenyang itulah lahirlah belas kasihan. Sahabat terima surgawi, kenyang sejati selalu mengalir. Inilah bagian yang menggetarkan hati. Suatu hari, Sister Maria Rosa melihat begitu banyak anak terlantar, anak-anak yang dibuang, anak-anak yang tidur di jalan, anak-anak yang tidak tahu apakah esok masih bisa makan atau tidak. Ia tidak sanggup menutup mata. Tetapi ia juga tidak memiliki uang, tidak memiliki gedung, tidak memiliki sponsor, tidak memiliki kekuatan besar. Yang ia miliki hanyalah hati yang sudah dikenyangkan Tuhan. Dan itu ternyata cukup untuk membuat mukjizat, sahabat terima. Suatu langkah iman yang berani dilakukan. Ia mencari pinjaman. Ia berjuang, ia mengetuk banyak pintu.
Dan dari langkah kecil itu lahirlah rumah perlindungan pertama. Bayangkan saudara, malam-malam yang dijalani anak-anak itu, mungkin sebelumnya mereka tidur di trotoar, dengan perut yang kosong, tidur dalam ketakutan. Tetapi sekarang mereka menemukan tempat aman, menemukan makanan, menemukan kasih, menemukan pengharapan. Semuanya itu berawal dari satu orang yang tidak menyimpan kenyang itu untuk dirinya sendiri. Sahabat Rema Surgawi, orang terbelenggu itu membutuhkan sahabat. Tidak semua belenggu itu terlihat, sahabat Rema Surgawi. Ada yang terbelenggu kesepian, ada yang terbelenggu depresi, ada yang terbelenggu penolakan, ada yang terbelenggu kegagalan, ada yang terbelenggu rasa tidak berharga. Mereka tersenyum, mereka bekerja, mereka beribadah, tetapi di dalam hati mereka sedang menjerit. Dan seringkali yang mereka butuhkan bukan ceramah yang panjang, melainkan seorang sahabat, seseorang yang mendengar, seseorang yang peduli, seseorang yang mau hadir, seseorang yang berkata, "Aku ada untukmu." Bukankah itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada kita? Ketika kita jatuh, Dia mengangkat kita. Ketika kita menangis, Dia menghibur kita. Ketika kita tersesat, Dia mencari kita. Karena itu, orang yang dikenyangkan Tuhan akan melakukan hal yang sama kepada sesamanya. Sahabat Rema Surgawi, hati yang kenyang akan membebaskan. Sister Maria Rosa tidak pernah membayangkan dampak pelayanannya. Tahun demi tahun berlalu, anak-anak terus datang, anak-anak terus ditolong, anak-anak terus diselamatkan. Dan akhirnya lebih dari 87.000 anak merasakan sentuhan kasih melalui pelayanannya. Angka itu luar biasa, tetapi sesungguhnya yang paling luar biasa bukanlah jumlahnya, melainkan awalnya. Semua dimulai dari satu hati yang dikenyangkan Tuhan, satu hati yang tidak membiarkan luka menjadi alasan berhenti mengasihi, satu hati yang memilih menjadi saluran. Malam ini Tuhan sedang mencari hati yang seperti itu. Bukan hati yang sempurna, tetapi hati yang mau dipakai oleh Tuhan. Sahabat Rema Surgawi, lalu bagaimana menerapkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, datanglah kepada Tuhan setiap hari. Jangan hidup dari kekuatan sendiri, saudara. Carilah hadirat Tuhan melalui doa dan firman. Karena hanya Tuhan yang dapat mengenyangkan jiwa kita. Yang kedua, jangan biarkan luka itu mengeras menjadi kepahitan. Serahkan setiap luka kepada Tuhan. Apa yang melukai kita hari ini dapat dipakai Tuhan untuk menolong orang lain esok hari.
Yang ketiga, mulailah memperhatikan orang di sekitar kita. Mungkin ada tetangga yang kesepian, mungkin ada saudara yang membutuhkan doa. Mungkin ada teman yang sedang putus asa. Jadilah sahabat bagi mereka. Yang keempat, bagikan apa yang kita miliki. Tidak harus banyak. Senyum kita bisa kok menjadi berkat orang lain. Doa kita bisa menjadi berkat bagi sesama. Perhatian kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kasih yang sederhana bisa menyelamatkan seseorang dari keputusasaan. Yang kelima, jadilah saluran, bukan penampung. Apa yang Tuhan berikan, jangan berhenti pada diri sendiri. Biarkan kasih itu mengalir, karena kasih yang mengalir akan terus diperbarui oleh Tuhan. Sahabat Rema Surgawi, malam ini jangan terburu-buru menutup siaran ini sebelum menjawab satu pertanyaan penting ini, saudaraku. Jika Tuhan telah mengenyangkan hati kita, siapa yang sedang kita kenyangkan melalui hidup kita? Di luar sana ada jiwa yang tersenyum tetapi sedang hancur. Ada yang tertawa di depan banyak orang tetapi menangis sendirian saat malam tiba. Dan ada yang terlihat kuat tetapi diam-diam sedang kehilangan harapan yang melanjutkan hidup. Dan mungkin Tuhan sedang menempatkan nama seseorang dalam hati kita saat ini. Seseorang yang perlu didengar, seseorang yang perlu didoakan, seseorang yang perlu dirangkul, seseorang yang perlu diingatkan bahwa dirinya masih berharga. Jangan abaikan dorongan Roh Kudus itu. Karena seringkali mujizat Tuhan tidak datang melalui hal yang besar, melainkan melalui satu hati yang peduli. Satu telepon yang menguatkan jiwa yang hampir menyerah. Satu doa dapat menyalakan kembali pengharapan yang hampir padam. Dan satu tindakan kasih dapat mengubah arah hidup seseorang untuk selama-lamanya. Orang yang dikenyangkan Tuhan tidak hidup hanya untuk dirinya sendiri, tetapi menjadi roti bagi jiwa-jiwa yang sedang kelaparan akan kasih dan pengharapan. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu malam ini. Engkau adalah Tuhan yang mengenyangkan jiwa kami. Ampuni kami ya Tuhan, jika selama ini kami menikmati berkat-Mu hanya untuk diri kami sendiri ya Tuhan. Ajar kami menjadi saluran kasih-Mu. Pulihkan hati kami ya Tuhan yang terluka. Kuatkan kami yang lemah. Hiburkan kami yang berduka. Pakailah hidup kami ya Tuhan untuk membebaskan mereka yang terbelenggu oleh kesepian, ketakutan, dan keputusasaan. Biarlah kasih yang kami terima dari-Mu mengalir kepada banyak orang, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Rema Surgawi, ingatlah, Tuhan tidak hanya ingin memenuhi hidup kita, Tuhan ingin memakai hidup kita. Tuhan tidak hanya ingin mengenyangkan kita, Tuhan ingin mengenyangkan dunia melalui kita. Kiranya malam ini setiap hati dipenuhi oleh kasih Tuhan, dipenuhi oleh kasih Kristus, dan dari hati yang kenyang itu lahir tangan-tangan yang membebaskan banyak jiwa. Dan inilah suara pembebasan itu. Hati yang dikenyangkan Tuhan tidak berhenti pada kepuasan, tetapi mengalir menjadi pembebasan bagi jiwa-jiwa yang kelaparan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.